Halo Besti, apa kabar kalian? Nah, aku sambil beres-beres. Apakah kalian malam ini sudah beristirahat? Kalau aku baru masuk kamar dan ini aku agak mau menata kamarku. Mohon maaf, ini backgroundnya candolan-candolan ya kan. Ini baju yang belum tak lipat-lipat karena aku mau packing juga. Aku mau kembali ke asalku seperti itu. Nah, aku sebenarnya sih nggak di sini ya. Ini cuma mau pindah lagi. Kayaknya minggu depan. Udah masuk bulan depan sih kayaknya udah mau pindah lagi ke tempat aku yang sesungguhnya seperti itu. Oke, aku sambil mau cerita, sambil mau sambil mau nata tisu. Ini tisuku mau tak taruh ke rak dalam gitu biar rapi seperti itu. Nah, aku ini mau cerita ya Besti ya. Nggak mau cerita sih, mau kasih tahu kalian juga karena aku baca-baca di grup kayak di grup Facebook kayak gitu ya. Itu banyak sekali cece-cece yang kayak ngebreak, terus kalau nggak gitu ganti majikan tapi dengan alasan pulang Indo dulu. Sebenarnya mereka sudah punya majikan, tapi mereka tidak berani untuk berkata jujur kepada majikan. Nah, jadi kalau pengalaman aku sendiri, pengalaman aku pribadi, kalau menurut aku lebih baik jujur. Kalau kalian sudah nggak bisa kerja di situ lagi dan gimana ya, udah nggak betah atau emang udah tertekan di situ, kalau memang nggak ada solusi dan kalian benar-benar tekanan batin, jadi lebih baik kalian ganti majikan atau kalau mau pulang Indo ya silahkan. Cuman saran aku lebih baik jujur. Memang semua majikan itu tidak menerima, tapi kalau kita jujur insya Allah kayak jalan kita itu dipermudah kayak gitu loh Besti. Maksudnya apa ya, setidaknya kita itu berbicara dengan apa adanya gitu loh. Kalau aku sendiri ya orangnya apa adanya, belak-belakan gitu ya. Jadi kalau aku nggak suka, aku ya bilang nggak suka. Kalau aku udah nggak betah, aku ya bilang nggak betah gitu. Jadi untuk menutupi kemunafikan, bilang sebenarnya nggak betah tapi bilangnya mau pulang Indo, itu menurut aku kemunafikan ya. Jadi nggak bukan 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 solusi sih menurut aku. Memang sepertinya majikan itu tidak akan menerima kalau ada CC-nya yang keluar dari situ, apalagi yang belum finish, memutuskan untuk break kontrak dan mencari majikan baru. Itu biasanya majikan tidak menerima. Itu pengalaman pribadi aku dulu ya. Aku sebenarnya di majikanku yang dulu yang pertama itu aku udah satu kontrak selesai, terus setelah itu nambah kontrak lagi. Nah, itu baru dapat 7 bulan aku memutuskan untuk ngebreak. Bukan ngebreak sih, notice. Jadi kalau notice sama ngebreak itu beda ya. Kalau notice itu kita memberi surat pemutusan kontrak kerja kepada majikan, dan setelah itu kita diberi waktu 1 bulan untuk bekerja dan masih mendapatkan gaji sama 1 bulan, uang pesangon dan juga uang tiket ya kan, sama cuti tahunan. Waktu itu aku dapat 6 hari 3 apa 4 hari gitu sih, aku lupa gimana ngitung-ngitungnya. Itu waktu itu aku tanya nih sama mbak-mbak organisasi kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk cuti tahunanku yang kontrak pertama itu udah lunas semua, memang udah lunas semua. Jadi yang tinggal hitungan sama yang kontrak kedua yang tak putus itu. Nah, terus kalau ngebreak, kita keluar dari rumah majikan saat itu juga. Seandainya hari ini aku udah nggak bisa kerja di sini, aku udah nggak betah kerja di sini, aku mau keluar, kita kasih surat ke majikan, sodorkan. Hari itu juga kita juga memberi 1 bulan gaji kita kepada majikan. Nah, seperti itu. Jadi menurut aku lebih baik jika masih bisa, jika kalian besti-bestiku tidak tertekan atau mbak-mbaknya yang benar-benar tidak begitu mendesak, itu bisa menggunakan notice daripada ngebreak ya. Kalau ngebreak kitanya yang rugi, tapi kalau udah nggak betah ya gimana lagi, terserah kalian juga.
Tapi kalau menurut aku lebih baik notice. Nah jadi waktu dulu aku notice itu sebenarnya majikanku nggak terima, Besti, nggak terima atau nggak tak sodorkan surat notisnya. Itu majikanku marah-marah, suratku disobek-sobek karena alasanku waktu itu memang jujur, aku udah nggak betah kerja di situ karena satu lain hal ya. Jadi waktu itu aku memang waktu kontrak pertama itu masih menjaga ibu dari bosku itu. Nah tapi setelah kontrak 2 berjalan, kontrak yang kedua ya setelah tanda tangan, nah berjalan kan itu si mbah, si bobo yang aku jaga itu meninggal. Jadi kami hanya tinggal berdua serumah. Nah sedangkan dia bujang dan nggak nikah, dan aku nggak tahu juga ya, namanya kita tinggal serumah gitu ya, namanya cowok sama cewek gitu, mungkin dia cowok ya agak gimana gitu, ada something yang dia pikirkan tentang aku. Nah jadi aku takut, dan lain kali aku akan ceritakan kepada kalian seperti itu. Pokok intinya terus nggak betah gitu, tak notice dia nggak mau menerima dan suratnya disobek-sobek sama dia. Dan aku itu memang nggak berbohong, aku ganti majikan, dan aku udah cari dan aku udah dapat. Jadi seperti itu, aku membicarakan apa yang sebenarnya seperti itu. Jadi aku blak-blakan banget, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Dan waktu itu memang tidak menerima, majikanku memang benar-benar marah banget. Pasporku waktu itu juga dipegang sama majikanku, dan aku berani untuk minta untuk aku proses di majikan baru. Jadi awalnya memang dipersulit tuh, sangat dipersulit sekali sama dia. Bahkan waktu sudah hari H keluar itu dia hanya memberikan uang tiket 1.000 Hong Kong dollar. Nah jadi itu cuman 1.800.000 ya kan, dan sebenarnya itu nggak boleh seperti itu. Waktu itu harus diberikan uang tiket seperti diganti uang tiket seharga tiket pada hari itu, seperti itu. Nah waktu itu majikanku memang licik apa gimana, karena dia sakit hati sama aku karena aku memutuskan sepihak gitu. Jadi dia tidak setuju kalau aku keluar, tapi aku udah nggak nyaman, aku memang udah nggak nyaman di situ, jadi udah aku resign aja dari situ. Nah waktu itu dia nggak terima, ya udah keputusan sudah ada di aku, surat udah dibantu sama agensi dikirim ke imigrasi, sedangkan imigrasi sudah notice ke bosku. Nah waktu itu bosku merayu aku nih, gaji mau ditambahin, terus suruh tanda tangan kan, sama nanti uang tiket mau dikasih full seperti itu. Jadi aku nggak mau, aku kalau sekali aku maju, aku ya wes maju, nggak mau aku toleh, emang takut, memang kayak perasaan gimana ya, ini nanti gimana gitu. Tapi lebih takut lagi kalau aku bertahan lama di situ ya kan. Kita kerja pengennya itu kerja yang baik-baik aja, terus kerja yang bener gitu. Nah jadi karena bosku itu baik, sebenarnya baik karena dia ada maunya seperti itu. Jadi waktu itu aku memang wes nggak betah lah, aku mending cari yang lain, cari majikan yang aman kayak gitu, yang lebih aman. Alhamdulillahnya juga dapet sih yang yang handle sama majikan cewek apa gitu, jadinya aman plong kayak gitu. Aku keluar dari zona yang benar-benar tertekan karena majikanku yang dulu itu overprotective banget sama babune ya kan. Aku libur nggak boleh, mau kemana diantarin, diajak kemana-mana, memang sama dia itu diajak kemana-mana, cuman tuh akunya nggak nyaman. Aku kerja, aku punya freedom, aku punya kehidupan sendiri, jadi waktunya aku libur, harusnya aku libur sendiri, enggak, itu tuh diteleponin terus, jadinya aku pusing. Kadang tuh sampai mau disusulin, ya ampun, kan ya nggak mungkin wong aku libur, itu hariku itu me time-ku bersama teman-teman kayak gitu. Nah jadi aku nggak nyaman, akhirnya ya wes aku cabut. Jadi kalau menurut aku sih, kalau kita memang niatnya mau keluar, ya wes kita niat jalan langkah ke depan, maju, wes nggak boleh toleh lagi. Kalau mau maju, jangan maju mundur. Itu keputusan yang
nggak inilah. Dan lebih baik itu jujur. Kalau kita jujur terus kita bicarakan apa yang membuat kita apa yang nggak nyaman, nggak betah itu, jadi biar dia itu tahu juga, biar dia itu introspeksi diri juga. Walaupun kita berat tapi nggak masalah, tinggal 1 bulan kok di situ, nanti kita juga pergi, kayak gitu mikirnya gitu aja. Soalnya kalau kita bohong itu akan kayak gimana ya, kayak jadi bumerang juga sih, kayak nggak tenang juga, nanti malah kucing-kucingan gitu sama majikan. Nah jangan ya, kalau kalian memang udah nggak betah, terus kalau kalian udah bener-bener tertekan di majikan itu, lebih baik ngomong apa yang kalian rasakan seperti itu. Dan nanti hak-hak kalian harus dikasihkan, kalian harus berani. Kalau kalian dikasih uang 3.000, jangan mau telepon labor atau telepon ke mbak-mbak organisasi. Nah dia udah takut, dan waktu itu alhamdulillah akhirnya aku mendapatkan hak-hakku sesuai dengan hitungannya. Dan aku memang dibantu sama mbak-mbak organisasi, karena kalau nggak dibantu majikan bisa semena-mena. Dan rata-rata agensi itu berpihak sama majikan setahu aku. Tapi alhamdulillah sekarang aku punya agensi baru, dan alhamdulillah juga majikanku oke, dan aku rasa ini lebih baik dari yang kemarin, seperti itu. Jadi buat kalian memang harus dimanapun berada itu sebenarnya harus jujur, karena kalau kita nggak jujur nanti kayak buat kita bingung sendiri kayak gitu. Jadi lebih baik kita jujur aja. Kalau emang kita udah nggak betah kerja di sini, ya udah, gimana lagi, kita nggak bisa dipaksakan seperti itu. Tapi karena kita harus mencari image yang baik di imigrasi, kita juga harus bisa menempatkan diri. Selagi majikan tidak suka grepe-grepe, tidak suka mukul, tidak suka apalagi ya, pokoknya orang sini itu memang agak ada something wrong. Jadi kayak menurut kita yang kerja di sini, orang sini itu gila-gila ya kan. Jadi gila-gila dalam artian apa, mereka itu suka cerewet tanpa sebab, terus mereka suka kerjanya suka gini-gini. Itu memang orang sini merasa mereka membayar kita seperti itu, dan tidak semua majikan seperti itu. Cuman kita harus bisa lebih memaklumi, dan gimana ya, wes lah, kita bekerja di sini, mereka mau tenaga kita mau uang mereka, wes kita ikutin aja. Yang penting untuk kalian menjaga kesehatan itu lebih penting juga. Terus kalau memang udah dikerjakan, wes walaupun mereka mau dulit-dulit, kita ndablek saja, seperti itu. Tahu ndablek, wes udahlah, udah dibersihin, ngapain dibersihin gitu. Jangan sampai nangis juga di depan majikan itu, nanti kita malah pokoknya harus kuat, semangat, seperti jujur dimanapun kita berada. Oke bestie, wes lah, aku tak nata ini, tak nata ini, terus nanti aku mau mandi bestie. Aku belum mandi, ini gobias sekali. Oke, semangat pejuang devisa.